Di sebuah kota kecil bernama Sukabumi, yang terletak di lereng gunung dengan udara sejuk dan pemandangan hijau yang menenangkan, hidup sebuah keluarga kecil yang tampak harmonis dari luar. Arga, seorang pria berusia 30 tahun, bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan swasta yang mengelola perkebunan teh. Ia adalah sosok yang tenang, bertanggung jawab, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Namun, di balik ketenangannya itu, ada konflik yang mulai menggerogoti rumah tangganya. Arga tinggal bersama istrinya, Maya, yang berusia 28 tahun, dan ibunya, Ibu Siti, yang sudah berumur 55 tahun. Mereka menempati sebuah rumah sederhana 2 lantai di pinggir kota, yang dikelilingi oleh kebun kecil penuh bunga-bunga warna-warni yang dirawat oleh Maya. Rumah itu warisan dari ayah Arga yang telah meninggal 10 tahun lalu. Sejak saat itu, Ibu Siti tinggal bersama Arga, dan ketika Arga menikah dengan Maya 2 tahun yang lalu, Maya pun ikut bergabung dalam rumah itu. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Maya, yang berasal dari keluarga sederhana di desa tetangga, adalah wanita yang mandiri dan penuh kasih sayang. Ia bekerja sebagai guru SD di sekolah negeri setempat, mengajar anak-anak dengan penuh dedikasi. Pagi itu, seperti biasa, Arga bangun lebih awal. Ia mendengar suara ayam berkokok dari kebun tetangga, dan aroma kopi hitam yang diseduh oleh ibunya sudah menyeruak ke kamarnya. Arga tersenyum kecil, mengingat betapa ibunya selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya. "Bu, pagi," sapa Arga saat turun ke dapur. Ibu Siti, dengan rambutnya yang sudah mulai memutih dan senyum hangatnya, membalas, "Pagi, Nak. Sudah bangun? Sarapannya sudah siap. Makan dulu sebelum berangkat kerja." Maya, yang baru saja bangun, bergabung di meja makan. Ia mengenakan baju dinas guru yang rapi, dengan rambut panjangnya diikat ponytail. "Pagi, Mas." "Pagi, Bu," katanya sambil mencium tangan Ibu Siti, seperti kebiasaan yang telah ia lakukan sejak pertama kali tinggal di rumah itu. Namun, di balik senyumnya, ada sedikit kerutan di dahi yang menunjukkan kelelahan. Malam sebelumnya, mereka bertengkar kecil karena Arga memutuskan untuk membeli lemari baru sesuai permintaan ibunya, tanpa berkonsultasi dengan Maya terlebih dahulu. Sarapan berlangsung dalam diam yang agak tegang. Arga menyantap nasi goreng buatan ibunya dengan lahap, sementara Maya hanya mengaduk-aduk makanannya. Ibu Siti memperhatikan, tapi ia memilih untuk membuka pembicaraan tentang rencana hari itu. "Arga, nanti sore tolong antar ibu ke pasar ya. Ibu mau beli bahan untuk masak besok. Kamu kan pulang lebih awal hari ini," kata Ibu Siti dengan nada yang lembut tapi tegas. Arga mengangguk tanpa ragu. "Iya, Bu. Saya antar." "Maya, kamu ikut enggak?" tanyanya pada istrinya. Maya menggelengkan kepala. "Enggak, Mas. Saya ada les tambahan untuk murid-murid setelah sekolah. Lagi pula, kalau ikut, mungkin nanti malah ribet," jawabnya dengan nada datar. Arga tidak menyadari nada itu, tapi Ibu Siti melirik Maya sekilas, seolah memahami ada yang tidak beres. Setelah sarapan, Arga berangkat kerja dengan mobil tua mereka. Maya berjalan kaki ke sekolah yang tidak terlalu jauh, sementara Ibu Siti mulai membersihkan rumah. Di kantor, Arga sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya sesekali melayang ke rumah. Ia tahu Maya akhir-akhir ini sering mengeluh tentang bagaimana ia selalu memprioritaskan ibunya. "Mas, kamu itu anak mami banget. Apa-apa ibu dulu," kata Maya suatu malam. Arga hanya tertawa, menganggap itu candaan. Baginya, bakti kepada ibu adalah hal yang mutlak. Ibu Siti telah membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Ia bekerja keras sebagai penjahit untuk membiayai sekolah Arga hingga sarjana. "Ibu adalah segalanya bagiku," pikir Arga. Sore hari, Arga pulang lebih awal seperti yang dijanjikan. Ia langsung mengajak Ibu Siti ke pasar. Di sana, mereka berbelanja bahan makanan, dan Ibu Siti memilih-milih dengan teliti. "Nak, beli daging yang ini ya, lebih segar, untuk masak rendang besok," katanya. Arga mengangguk dan membayar tanpa protes. Saat pulang,
Mereka mampir ke toko furnitur karena Ibu Siti tiba-tiba ingin melihat kursi baru untuk ruang tamu. Rumah kita perlu dirapikan lagi. Nak, kursi lama sudah usang, ujarnya. Maya pulang lebih malam, lelah setelah mengajar dan les tambahan. Ia menemukan Arga dan Ibu Siti sedang membahas kursi baru di ruang tamu. Maya, lihat ini. Ibu mau ganti kursi yang ini, kata Arga antusias. Maya melihat brosur yang dipegang Arga, tapi hatinya mulai panas. Mas, kita kan baru beli lemari minggu lalu. Budget kita lagi ketat. Kenapa nggak diskusi dulu? Tanyanya mencoba tenang. Ibu Siti ikut campur. Maya, ini kan untuk rumah kita bersama. Ibu cuma saran saja. Arga yang putuskan. Arga merasa terjepit, berkata, "Ya sudah, Mei. Kita beli saja. Ibu kan jarang minta-minta." Maya menghela napas panjang. Ia merasa suaranya tidak didengar lagi. Malam itu, setelah Ibu Siti tidur, Maya dan Arga berbicara di kamar mereka. "Mas, aku capek. Setiap kali ibu minta sesuatu, kamu langsung iya. Aku ini istrinya. Loh, tanggung jawabmu ke aku juga ada," kata Maya dengan suara gemetar. Arga mengerutkan dahi. "Mei, jangan gitu. Aku berbakti ke ibu. Itu kewajiban anak. Kamu kan tahu cerita ibu dulu." Maya bangkit dari tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. "Iya, aku tahu. Kau wajib berbakti. Tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada istrimu. Aku juga berhak memberi pendapat. Jangan anak mami terus." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Arga. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Maya meninggalkannya sendirian di kamar, pergi ke ruang tamu untuk menenangkan diri. Malam itu, rumah yang biasanya tenang terasa penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Keesokan harinya, suasana masih tegang. Arga berusaha berbicara dengan Maya sebelum berangkat kerja, tapi Maya hanya menjawab singkat, "Nanti saja, Mas. Aku buru-buru." Di sekolah, Maya mencurahkan energinya pada murid-muridnya. Anak-anak kelas 3 SD yang polos itu membuatnya tersenyum. "Bu Guru, kenapa sedih?" tanya salah satu murid. Maya menggelengkan kepala. "Nggak apa-apa, Nak. Bu Guru lagi mikir aja." Sementara itu, Arga di kantor merasa gelisah. Ia menelepon temannya, Budi, untuk curhat. "Bud, istri gue lagi marah. Dia bilang gue anak mami." Budi tertawa. "Wajarlah, Ga. Lo emang selalu nurut ama nyokap. Coba deh kasih perhatian lebih ke Maya." Arga mengangguk dalam hati, tapi ia masih merasa bersalah jika menolak permintaan ibunya. Malam harinya, konflik semakin memuncak. Ibu Siti memasak makanan favorit Arga, ayam goreng sambal matah. Saat makan malam, Ibu Siti berkata, "Maya, besok ibu mau ke dokter. Arga, kamu antar ya." Arga mengangguk. Maya memandangnya tajam. "Mas, besok kan kita ada janji ke rumah orang tua aku. Sudah lama nggak ke sana." Arga terdiam. "Ya, tapi ibu sakit, Mei. Kita bisa tunda." Maya meletakkan sendoknya dengan keras. "Lagi-lagi ibu dulu. Aku ini apa, Mas? Aksesoris rumah." Ibu Siti terkejut. "Maya, jangan bicara begitu. Ibu kan cuma minta antar ke dokter." Maya berdiri. "Bu, aku hormati Bu sebagai mertua. Tapi aku juga istri Arga. Aku berhak punya suara di rumah ini." Arga mencoba menenangkan. Sudah. Kita bicara baik-baik." Tapi Maya sudah pergi ke kamar, meninggalkan makanan yang belum habis. Arga merasa hancur. Ia tahu ia harus memilih. Tapi bagaimana? Bakti kepada ibu adalah nilai yang ditanamkan sejak kecil. Tapi Maya benar. Ia juga punya tanggung jawab sebagai suami. Beberapa hari berikutnya, situasi semakin memburuk. Maya menjadi lebih pendiam, hanya berbicara seperlunya. Arga mencoba mendekati, tapi Maya menjaga jarak. "Aku butuh waktu, Mas," katanya.
Ibu Siti, yang merasa ada yang salah, bertanya pada Arga. Nak, Maya kenapa? Kok kayaknya marah? Arga menggeleng. Nggak apa-apa, Bu. Biasa aja. Tapi dalam hati, Arga tahu ini bukan hal biasa. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah bakti berarti mengabaikan istri? Apakah ia terlalu bergantung pada ibunya? Pikiran itu menghantuinya setiap malam. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke pasar bersama. Ibu Siti ingin beli buah-buahan. Di sana, Arga melihat pasangan suami istri lain yang berbelanja sambil bercanda. Ia iri. Maya berjalan di belakang, tidak banyak bicara. Saat pulang, Maya berkata, "Mas, kita perlu bicara serius. Kalau gini terus, aku nggak tahan." Arga mengangguk. Malam itu, mereka duduk di teras rumah. Bintang-bintang bersinar terang di langit Sukabumi. "Mei, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi ibu..." Maya memotong. "Iya, ibu penting. Tapi aku juga. Kau wajib berbakti. Tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada istrimu. Aku juga berhak memberi pendapat. Jangan anak mami terus." Kata-kata itu lagi. Arga merenung. Ia memeluk Maya, berjanji akan berubah. Tapi apakah ia bisa? Konflik ini baru permulaan, dan Arga harus belajar menyeimbangkan cinta kepada ibu dan istri. Di bawah langit Sukabumi yang mulai meredup, Arga duduk di teras rumahnya, memandang kebun kecil yang dirawat Maya. Angin sejuk membelai wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai mekar. Pikirannya melayang jauh, kembali ke masa kecilnya, saat hidupnya hanya berputar di sekitar ibunya, Ibu Siti. Konflik dengan Maya malam sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Kata-kata Maya, "Kau wajib berbakti, tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada istrimu," terasa seperti duri yang menusuk. Ia ingin menjelaskan pada Maya betapa besar utang budinya pada ibunya. Tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk memahami Arga, kita perlu menyelami masa lalunya, yang membentuknya menjadi pria yang selalu memprioritaskan ibunya. 20 tahun lalu, Sukabumi masih lebih sepi. Arga, yang saat itu berusia 10 tahun, adalah anak tunggal yang ceria. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana bersama ayahnya, Bapak Hasan, dan Ibu Siti. Ayahnya bekerja sebagai buruh di perkebunan teh, sementara ibunya menjahit pakaian untuk tetangga demi menambah penghasilan. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh kehangatan. Arga sering membantu ibunya menggulung benang atau mengantar jahitan ke pelanggan, sambil mendengar cerita-cerita ibunya tentang pentingnya kerja keras dan kejujuran. Namun, semuanya berubah ketika Arga berusia 11 tahun. Suatu pagi yang kelabu, Bapak Hasan pergi ke perkebunan seperti biasa. Arga masih ingat bagaimana ayahnya mencium keningnya sebelum berangkat, berkata, "Jadi anak baik, ya, Ga. Jaga ibu." Siapa sangka itu adalah kali terakhir Arga mendengar suara ayahnya. Sore itu, kabar buruk datang. Bapak Hasan mengalami kecelakaan kerja. Sebuah mesin di perkebunan rusak dan menimpanya. Ia meninggal di tempat. Berita itu menghancurkan keluarga kecil mereka. Arga masih ingat tangisan ibunya malam itu, memeluknya erat di ruang tamu yang dingin. "Kita cuma berdua sekarang, Nak," bisik Ibu Siti dengan suara parau. Sejak saat itu, Ibu Siti menjadi tulang punggung keluarga. Ia menjahit dari pagi hingga tengah malam. Tangannya penuh luka kecil dari jarum yang sering keliru menusuk. Arga, yang masih kecil, hanya bisa membantu dengan tugas-tugas sederhana seperti menyapu atau mencuci piring. Ia sering melihat ibunya menangis diam-diam di sudut kamar. Tapi di depan Arga, Ibu Siti selalu tersenyum. "Kamu harus sekolah tinggi, Ga. Ibu nggak apa-apa," katanya setiap kali Arga bertanya kenapa ibunya begitu lelah. Uang dari menjahit tidak pernah cukup. Ibu Siti sering melewatkan makan malam agar Arga bisa makan cukup. "Ibu sudah kenyang lihat kamu sehat," katanya sambil mengelus kepala Arga. Arga kecil tidak sepenuhnya mengerti pengorbanan itu, tapi ia tahu ibunya melakukan segalanya untuknya. Ia berjanji dalam hati untuk menjadi anak yang berbakti,
yang bisa membalas semua kebaikan ibunya. Ketika Arga masuk SMP, Ibu Siti mendapat bantuan dari seorang tetangga baik hati, Pak Darno, yang memiliki toko kain. Ia memberi Ibu Siti pekerjaan tetap sebagai penjahit di tokonya, dengan gaji yang sedikit lebih baik. Ini memungkinkan Arga melanjutkan sekolah tanpa khawatir biaya. Namun, Ibu Siti tetap bekerja keras. Ia sering membawa pulang kain untuk dijahit di malam hari. Matanya merah karena kurang tidur. Arga mulai membantu lebih banyak, mengambil pekerjaan sampingan seperti mengantar koran atau membantu tetangga membawa belanjaan. Ibu, nanti kalau aku besar, aku yang cari uang. Ibu istirahat aja, kata Arga suatu malam. Ibu Siti hanya tersenyum. Bakti itu bukan cuma soal uang, Nak. Tapi ibu senang kamu punya niat baik. Masa SMA adalah masa yang penuh perjuangan. Arga adalah siswa yang cerdas. Tapi ia sering merasa rendah diri karena pakaiannya sederhana dan teman-temannya sering punya barang yang lebih bagus. Ibu Siti selalu mengingatkannya. Kamu nggak perlu malu, Gah. Yang penting kamu punya ilmu dan akhlak. Kata-kata itu menjadi penyemangatnya. Ia belajar keras, mendapat beasiswa, dan akhirnya diterima di Universitas Negeri di Bandung, jurusan manajemen. Hari ketika Arga diterima kuliah adalah hari paling membahagiakan bagi Ibu Siti. Ini hasil kerja keras kita berdua, Nak, katanya sambil menangis bahagia. Namun, kuliah tidak mudah. Arga harus tinggal di kosan sederhana di Bandung, jauh dari ibunya. Ibu Siti mengiriminya uang setiap bulan. Meski Arga tahu itu berarti ibunya harus bekerja lebih keras lagi. Arga berusaha meringankan beban dengan bekerja paruh waktu sebagai asisten di kampus. Setiap akhir pekan, ia pulang ke Sukabumi untuk membantu ibunya dan memastikan ibunya baik-baik saja. Ibu nggak kesepian, kok. Asal kamu sukses, ibu senang, kata Ibu Siti setiap kali Arga bertanya. Setelah lulus kuliah, Arga mendapat pekerjaan di perusahaan perkebunan teh di Sukabumi. Ia membawa ibunya untuk tinggal bersamanya di rumah warisan ayahnya, yang telah direnovasi sedikit demi sedikit. Sekarang giliran aku yang jaga ibu, kata Arga. Ibu Siti tersenyum, tapi matanya menunjukkan kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bagi Arga, membawa ibunya tinggal bersamanya adalah cara untuk membalas pengorbanannya. Ia memastikan ibunya tidak perlu bekerja lagi, memberinya uang bulanan, dan selalu menuruti keinginannya, mulai dari membeli peralatan dapur hingga memperbaiki rumah. Ketika Arga bertemu Maya di sebuah acara reuni sekolah, hidupnya berubah. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan kepribadiannya yang mandiri, membuat Arga jatuh cinta. Mereka menikah setelah setahun berpacaran, dan Maya pindah ke rumah Arga. Awalnya, Ibu Siti menyambut Maya dengan tangan terbuka. Kamu dapat istri yang baik, Ga, katanya. Tapi seiring waktu, Ibu Siti mulai menunjukkan sifat protektifnya. Ia sering meminta Arga melakukan sesuatu tanpa melibatkan Maya, seperti memilih perabot rumah atau merencanakan keuangan. Ibu kan lebih tahu apa yang baik untuk kita, katanya. Kembali ke masa kini, Arga masih duduk di teras. Ia memegang secangkir teh yang sudah dingin, memikirkan bagaimana masa lalunya membentuk dirinya. Ia merasa berutang nyawa pada ibunya. Setiap pengorbanan Ibu Siti, malam tanpa tidur, makanan yang dilewatkan, tangan yang luka, terasa seperti beban yang harus ia pikul. Bakti adalah utang seumur hidup, kata ibunya dulu, dan Arga memegang teguh prinsip itu. Tapi sekarang, kata-kata Maya membuatnya ragu. Apakah baktinya kepada ibunya membuatnya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami? Malam itu, Arga masuk rumah dan mendapati Maya sedang membaca buku di ruang tamu. Ia ingin berbicara, tapi Maya hanya meliriknya sekilas sebelum kembali ke bukunya. Mei, aku mau cerita soal ibu, katanya pelan. Maya menutup buku, tapi ekspresinya tetap dingin. Cerita apa lagi, Mas? Soal betapa hebatnya ibu kamu? Aku tahu itu. Arga menghela napas. Bukan gitu. Aku cuma mau kamu mengerti kenapa aku begini. Arga mulai menceritakan masa kecilnya, tentang ayahnya yang meninggal, tentang ibunya yang berjuang sendirian.
Ia berbicara dengan penuh emosi. Matanya berkaca-kaca saat mengenang malam-malam ketika ibunya menjahit sampai pagi. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa ibu, Mei. Makanya aku selalu nurut sama dia, katanya. Maya mendengarkan dengan diam, tapi wajahnya mulai melunak. Aku mengerti, Mas. Aku tahu ibu kamu luar biasa. Tapi aku bukan musuh. Loh, aku cuma minta kamu juga lihat aku sebagai bagian dari hidupmu. Aku nggak mau cuma jadi penutup di rumah ini. Arga terdiam. Ia tahu Maya benar. Tapi rasa bersalah kepada ibunya masih menghantui. Keesokan harinya, Ibu Siti meminta Arga untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Nak, atap itu harus segera diperbaiki sebelum hujan besar. Kamu cari tukang ya? Katanya. Arga mengangguk. Meski ia tahu Maya sudah merencanakan akhir pekan untuk pergi ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Ketika ia memberitahu Maya, istrinya hanya mengangguk pendiam. Lakukan apa yang kamu mau, Mas. Katanya dengan nada yang membuat Arga merasa bersalah. Hari itu, saat Arga menghubungi tukang untuk memperbaiki atap, ia mendapat telepon dari Budi, temannya. Ga, lo harus belajar bilang, tidak, ke nyokap lo. Istri lo juga punya hak, bro, kata Budi. Arga tertawa kecil, tapi hatinya berat. Ia tahu ia harus menemukan keseimbangan. Tapi bagaimana caranya? Malam itu, Arga duduk di kamar, menatap foto keluarga lamanya. Ada dirinya, masih kecil, berdiri di samping ibunya yang tersenyum lelah. Ia teringat kata-kata ibunya. Bakti adalah utang seumur hidup. Tapi di sisi lain, ia mendengar gema suara Maya. Jangan anak mami terus. Arga tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Masa lalunya telah membentuknya. Tapi masa depannya bergantung pada bagaimana ia menyeimbangkan cinta dan tanggung jawab. Langit Sukabumi pagi itu diselimuti awan tipis, memberikan kesan sejuk yang menyamarkan ketegangan di rumah Arga. Maya berdiri di depan cermin kamar, mengikat rambutnya menjadi ponytail rapi, mempersiapkan diri untuk hari yang panjang di sekolah. Seragam guru SD-nya, kemeja putih dengan rok biru tua, terlihat sederhana namun elegan. Ia memandang bayangannya, mencoba menahan beban emosi yang telah menumpuk selama beberapa minggu. Kata-katanya kepada Arga malam sebelumnya. Kau wajib berbakti, tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada istrimu. Aku juga berhak memberi pendapat. Jangan anak mami terus. Masih bergema di kepalanya. Ia tahu ia harus lebih tegas. Tapi hatinya terasa berat. Bagaimana ia bisa menyuarakan kebutuhannya tanpa terlihat seperti menentang Ibu Siti, yang ia hormati sebagai mertuanya? Maya mengambil tasnya dan berjalan ke dapur. Ibu Siti sudah ada di sana, sedang menyiapkan sarapan. Aroma telur dadar dan sambal terasi mengisi udara, tapi Maya tidak begitu berselera. Pagi, Bu. Sapanya sambil mencium tangan Ibu Siti, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menunjukkan rasa hormat. Ibu Siti tersenyum, tapi ada sedikit kekakuan di wajahnya. Pagi, Maya. Sarapan dulu, ini telur kesukaan Arga, katanya, menyodorkan piring. Maya mengangguk, tapi hatinya terasa sesak. Lagi-lagi, semuanya tentang Arga. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Arga sudah berangkat ke kantor lebih awal, meninggalkan Maya dan Ibu Siti berdua. Saat Maya duduk di meja makan, Ibu Siti berkata, Maya, nanti malam ibu mau masak sop buntut. Kamu suka, kan? Maya tersenyum kecil. Suka, Bu. Tapi mungkin saya pulang agak malam. Ada rapat di sekolah. Ibu Siti mengangguk, tapi matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Kamu sibuk sekali ya sekarang. Dulu Arga bilang kamu selalu pulang cepat. Katanya dengan nada yang seolah tidak bermaksud apa-apa, tapi terasa seperti sindiran bagi Maya. Perjalanan ke sekolah, yang hanya berjarak 10 menit berjalan kaki, memberi Maya waktu untuk berpikir. Ia berjalan melewati sawah-sawah kecil dan rumah-rumah kayu, menghirup udara pagi yang segar. Pikirannya kembali ke 2 tahun lalu, ketika ia pertama kali bertemu Arga. Ia masih ingat bagaimana Arga, dengan senyum malu-malunya, mendekatinya di reuni sekolah. Mereka berbincang tentang masa SMA, tertawa mengenang guru-guru yang galak,
dan akhirnya bertukar nomor telepon. Arga adalah pria yang sederhana, tapi penuh perhatian, setidaknya, dulu begitu. Maya, yang dibesarkan di keluarga yang menghargai kemandirian, jatuh cinta pada kelembutan Arga dan rasa tanggung jawabnya. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa rasa tanggung jawab itu begitu terpusat pada ibunya. Di sekolah, Maya adalah guru yang disukai murid-muridnya. Anak-anak kelas 3 SD menyambutnya dengan riuh. "Bu Guru! Bu Guru!" seru mereka, berebut menunjukkan gambar yang mereka buat untuk pelajaran seni. Maya tersenyum, mencoba menyingkirkan beban di hatinya. Ia selalu menemukan kedamaian saat mengajar. Anak-anak itu, dengan polosnya, membuatnya merasa berarti. "Bagus sekali, Rani. Ini bunga apa?" tanyanya pada seorang murid yang menunjukkan gambar bunga matahari. "Bunga matahari, Bu. Kayak Bu Guru, cerah," jawab Rani dengan tawa. Maya tertawa, tapi dalam hati ia merasa jauh dari cerah. Selama istirahat, Maya duduk di ruang guru bersama Bu Rina, rekannya yang lebih senior. Bu Rina, yang sudah menikah selama 15 tahun, memperhatikan wajah murung Maya. "Maya, kamu kenapa? Kok kayak orang kehilangan semangat?" tanyanya sambil menyodorkan teh manis. Maya menghela napas. Ia tidak biasa curhat, tapi hari ini ia merasa perlu. "Bu, aku bingung. Aku merasa nggak punya suara di rumah." Mas Arga selalu nurut sama ibunya. Apa-apa ibunya dulu. "Aku cuma kayak pelengkap." Bu Rina mengangguk, memahami. "Itu wajar, Maya. Banyak pria yang dekat sama ibunya. Apalagi kalau ibunya punya peran besar dalam hidupnya. Tapi kamu juga punya hak. Loh, kamu istrinya. Bukan cuma tamu." Maya mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Makanya kemarin aku bilang ke Mas Arga. Aku juga berhak memberi pendapat. Tapi dia malah bilang aku nggak menghormati ibunya." Bu Rina menggelengkan kepala. "Kamu harus tegas, Maya. Bukan berarti nggak hormat. Tapi kamu harus bikin batasan. Kalau nggak, kamu bakal terus-terusan terabaikan." Sore itu, setelah rapat di sekolah, Maya memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin berbicara dengan Arga sebelum Ibu Siti ikut campur. Tapi saat ia tiba di rumah, ia mendapati Arga dan Ibu Siti sedang duduk di ruang tamu, melihat katalog furnitur lagi. "Maya, kamu pulang cepat," sapa Arga dengan senyum, tapi Maya bisa merasakan ketegangan di udara. Ibu Siti menunjukkan katalog itu. "Maya, lihat ini. Ibu pikir sofa ini cocok untuk ruang tamu. Yang lama sudah usang." Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. "Bu, sofa kita masih bagus. Lagi pula, kita baru beli lemari. Mungkin kita bisa pikirkan dulu, apa yang lebih penting," katanya dengan nada yang sopan tapi tegas. Ibu Siti mengerutkan kening. "Tapi ini kan untuk rumah kita bersama, Maya. Ibu cuma kasih saran." Arga, seperti biasa, ikut campur. "Mei, ibu cuma mau rumah kita lebih nyaman. Nggak usah dipermasalahkan." Maya merasa dadanya sesak. Ia menatap Arga dengan mata penuh kekecewaan. "Mas, aku nggak mempersalahkan. Aku cuma minta kita diskusi dulu. Aku juga punya hak ngomong di rumah ini, kan?" Arga terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ibu Siti bangkit dan pergi ke dapur, meninggalkan mereka berdua. Malam itu, setelah makan malam yang berlangsung dalam diam, Maya mengajak Arga bicara di kamar. "Mas, aku serius. Aku capek kalau setiap keputusan di rumah ini cuma dari kamu dan ibu. Aku istrinya. Loh, aku juga berhak memberi pendapat," katanya dengan suara gemetar. Arga menghela napas. "Mei, aku tahu. Tapi ibu cuma kasih saran. Kamu kok sensitif banget?" Maya menggelengkan kepala. Air matanya mulai mengalir. "Sensitif? Mas, aku cuma minta dianggap. Aku nggak mau cuma jadi bayangan di rumah ini." Arga mencoba memeluknya. Tapi Maya menolak. "Aku butuh waktu. Mas, aku nggak mau terus begini."
Ia keluar dari kamar, meninggalkan Arga yang terdiam. Maya pergi ke teras, duduk di kursi kayu tua yang menghadap kebun. Ia menatap bunga-bunga yang ia tanam dengan penuh kasih sayang. Tapi malam ini mereka tidak bisa menghiburnya. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayah dan ibunya selalu melibatkannya dalam setiap keputusan keluarga, meski kecil. "Kamu bagian dari keluarga ini, Maya," kata ibunya dulu. Tapi sekarang, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk lebih tegas. Ia mulai dengan hal kecil. Saat Ibu Siti meminta Arga membeli bahan makanan tertentu untuk makan malam, Maya ikut bicara. "Bu, mungkin kita bisa coba masak sesuatu yang lebih sederhana hari ini? Saya bisa bantu masak kalau Ibu mau." Ibu Siti terkejut, tapi mengangguk. "Baiklah, Maya. Kalau kamu mau bantu, Ibu nggak keberatan." Itu adalah kemenangan kecil bagi Maya, tapi ia tahu perjuangannya baru dimulai. Di sekolah, Maya mulai mencari cara untuk menegaskan dirinya tanpa membuat konflik lebih besar. Ia berbicara lagi dengan Bu Rina, yang menyarankan Maya untuk melibatkan Arga dalam kegiatan yang hanya melibatkan mereka berdua. "Bikin dia ingat bahwa kalian pasangan. Maya, ajak dia ke suatu tempat. Cuma kalian berdua," kata Bu Rina. Maya mengangguk, bertekad untuk mencoba. Akhir pekan itu, Maya mengajak Arga pergi ke pasar malam di pusat kota, sesuatu yang mereka lakukan saat masih pacaran. "Mas, kita jalan-jalan yuk. Cuma kita berdua," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Arga, yang merasa bersalah atas pertengkaran sebelumnya, setuju. Di pasar malam, mereka berjalan bergandengan, membeli jajanan, dan tertawa bersama seperti dulu. Tapi ketika Arga mendapat telepon dari Ibu Siti yang meminta dibelikan sesuatu, Maya merasa hatinya kembali teriris. Arga langsung setuju tanpa bertanya pada Maya. "Mei, Ibu minta dibelikan kain. Kita mampir ke toko kain bentar, ya?" katanya. Maya mengangguk, tapi di dalam hati ia berkata, "Aku juga berhak memberi pendapat." Ia tahu ia harus terus berjuang untuk suaranya didengar. Malam itu, saat mereka pulang, Maya menatap Arga dengan tekad baru. "Mas, mulai sekarang, aku nggak akan diam lagi. Aku akan bicara kalau aku nggak setuju. Aku istri kamu, dan aku punya hak." Arga hanya mengangguk, tapi di matanya terlihat kebingungan. Maya tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Langit Sukabumi mulai menggelap saat senja menjelang, menyelimuti kota kecil itu dengan nuansa jingga yang lembut. Di rumah Arga, suasana justru terasa semakin berat. Maya duduk di sudut ruang tamu, memandang tumpukan buku pelajaran yang ia bawa pulang dari sekolah. Ia berusaha fokus menyiapkan materi untuk kelas besok, tapi pikirannya terus kembali ke percakapan dengan Arga di pasar malam beberapa hari lalu. Ia telah bertekad untuk lebih tegas, untuk membuat suaranya didengar. Tapi kenyataan ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Arga, meski berjanji akan mencoba mendengarkan, masih terjebak dalam kebiasaan lamanya. Selalu memprioritaskan ibunya, Ibu Siti, di atas segalanya. Malam itu, seperti biasa, Ibu Siti sibuk di dapur, menyiapkan makan malam. Aroma gulai ayam mengisi rumah, dan suara pisau memotong sayuran terdengar ritmis. Arga baru saja pulang dari kantor, masih mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut. Ia langsung menuju dapur, mencium tangan ibunya seperti kebiasaan. "Bu, apa kabar? Capek nggak masak?" tanyanya dengan senyum. Ibu Siti mengelap tangannya ke celemek. "Nggak capek, Nak. Ibu senang masak buat kalian." "Oh ya, Arga, Ibu mau bicara sesuatu." Maya, yang mendengar dari ruang tamu, menegang. Ia tahu nada Ibu Siti ketika mau bicara sesuatu, biasanya berarti permintaan baru yang akan mengalihkan perhatian Arga. Ia mencoba tetap tenang, menyibukkan diri dengan buku-bukunya, tapi telinganya tetap menangkap setiap kata. "Nak, bisnis keluarga kita kan dulu pernah jalan. Toko kain yang dulu Ibu kelola sama Pak Darno. Sekarang Pak Darno mau pensiun. Dia nawarin Ibu buat ambil alih tokonya. Tapi Ibu nggak bisa sendiri.
kamu bisa bantu ibu, kan? Kata Ibu Siti dengan penuh harap. Arga mengangguk tanpa ragu. Tentu, Bu. Saya bantu. Kita bisa urus itu bareng. Maya menutup bukunya pelan, mencoba menahan napas. Ia tahu bisnis keluarga itu akan memakan waktu Arga. Waktu yang sudah sangat terbatas untuk mereka berdua. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, berusaha terlihat santai. Mas, Bu, apa yang lagi dibahas? Tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Ibu Siti menjelaskan rencananya dengan antusias, tentang bagaimana toko kain itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk keluarga. Maya, kamu nggak keberatan, kan? Ini kan demi kita semua, katanya. Tapi ada nada di suaranya yang membuat Maya merasa seperti sedang diuji. Maya menarik napas dalam-dalam. Bu, kalau boleh tahu, ini butuh waktu berapa lama? Mas Arga kan sudah sibuk di kantor. Kita juga punya rencana lain. Katanya hati-hati. Arga meliriknya. Alisnya sedikit terangkat. Mei, ini kan cuma bantu ibu. Nggak akan ganggu kok, katanya cepat. Seolah ingin menghentikan diskusi sebelum mulai. Maya merasa dadanya sesak lagi. Mas, aku cuma tanya. Aku juga berhak tahu, kan? Kita harus diskusi dulu. Ini soal waktu dan tenaga kita bersama. Balasnya, nada suaranya tetap tenang tapi tegas. Ibu Siti mengerutkan kening. Maya, ibu nggak nyusahin kok. Ibu cuma minta Arga bantu sedikit. Kamu kok kayak keberatan? Maya menahan diri untuk tidak menaikkan suara. Bu, bukan keberatan. Aku cuma minta kita bicara bareng-bareng. Aku juga bagian dari keluarga ini. Arga menghela napas. Terlihat bingung. Sudah. Kita makan dulu. Nanti kita bicara lagi. Katanya, mencoba meredakan suasana. Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang terselubung. Maya hanya mengaduk-aduk makanannya. Kehilangan selera. Ibu Siti berbicara tentang rencana toko kain. Sementara Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk. Maya merasa seperti orang asing di meja itu. Setelah makan, ia memilih untuk mencuci piring, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia berkata, aku juga berhak memberi pendapat. Keesokan harinya, Arga mulai menghabiskan waktu luangnya untuk membantu Ibu Siti menyiapkan rencana pengambil alihan toko kain. Ia pulang lebih malam, menghabiskan sore untuk bertemu Pak Darno atau memeriksa dokumen-dokumen lama. Maya, yang biasanya menunggu Arga untuk makan malam bersama, kini sering makan sendirian atau bersama Ibu Siti. Ia mencoba memahami, tapi setiap kali Arga pulang dengan cerita tentang toko kain, Maya merasa semakin jauh dari suaminya. Suatu sore, ketika Maya sedang menyiapkan bahan ajar di ruang tamu, Ibu Siti duduk di sebelahnya. Maya, kamu nggak marah sama ibu, kan? Ibu cuma mau keluarga kita lebih baik. Katanya dengan nada lembut. Maya menatap mertuanya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bu, aku nggak marah. Aku cuma ingin dilibatkan. Kalau Mas Arga sibuk terus, kapan waktunya buat kami berdua? Aku juga punya harapan untuk keluarga ini. Jawabnya. Ibu Siti tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca. Kamu masih muda, Maya. Nanti kamu akan mengerti. Bakti itu penting. Arga anak ibu. Dia tahu kewajibannya. Kata-kata itu terasa seperti pukulan bagi Maya. Ia ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa ia juga berhak atas waktu dan perhatian Arga. Tapi ia menahan diri. Iya, Bu, katanya pelan. Lalu kembali ke buku-bukunya. Ketegangan mencapai puncaknya pada akhir pekan itu. Arga, yang awalnya berjanji mengantar Maya ke rumah orang tuanya di desa sebelah, tiba-tiba mengatakan ia harus menemani Ibu Siti ke rumah Pak Darno untuk membahas kontrak toko kain. Mei, maaf ya, ini penting. Kita bisa ke rumah orang tua kamu minggu depan, katanya sambil buru-buru bersiap. Maya, yang sudah menyiapkan tas untuk perjalanan, berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini ketiga kalinya kamu batalkan rencana kita. Kapan aku jadi prioritasmu? Tanyanya, suaranya gemetar. Ibu Siti, yang kebetulan mendengar dari ruang tamu,
berjalan mendekat. Maya, jangan egois. Ini demi keluarga. Arga cuma bantu ibu sebentar, katanya dengan nada yang sedikit tajam. Maya tidak bisa menahan diri lagi. Bu, aku nggak egois. Aku cuma minta dianggap sebagai istri. Aku juga punya keluarga, punya keinginan. Kalau Mas Arga cuma mikirin ibu, lalu aku apa di rumah ini? Suaranya meninggi, dan air matanya akhirnya tumpah. Arga terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia memandang Maya, lalu ibunya, lalu kembali ke Maya. Mei, jangan gitu. Ibu nggak salah. Aku cuma mau bantu, katanya lemah. Maya menggelengkan kepala. Mas, aku capek. Kalau gini terus, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan. Ia berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Ruang tamu terasa hening setelah itu. Ibu Siti menatap Arga dengan wajah penuh kekecewaan. Nak, ibu nggak mau bikin kalian bertengkar. Tapi Maya kok kayak nggak menghormati ibu. Katanya pelan. Arga menghela napas panjang. Bu, Maya nggak gitu. Dia cuma mau aku lebih perhatian sama dia. Tapi dalam hati, Arga merasa terpecah. Ia ingin membuat ibunya bahagia, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Maya. Malam itu, Maya tidak keluar dari kamar. Arga mencoba mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Ia akhirnya tidur di sofa ruang tamu, memandang langit-langit dengan pikiran kacau. Di sisi lain rumah, Ibu Siti duduk di kamarnya, memegang foto lama keluarganya. Ia tahu ia ingin yang terbaik untuk Arga. Tapi apakah ia telah melewati batas? Sementara itu, Maya menangis dalam diam, memeluk bantal. Ia merasa sendiri, tapi tekadnya semakin kuat. Aku juga berhak memberi pendapat, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku nggak akan menyerah. Keesokan harinya, suasana rumah masih tegang. Maya berangkat ke sekolah tanpa banyak bicara, sementara Arga berangkat ke kantor dengan wajah murung. Ibu Siti, untuk pertama kalinya, merasa ada yang salah dengan caranya mendekati Maya. Tapi ia belum tahu bagaimana memperbaikinya. Di sekolah, Maya curhat pada Bu Rina, yang menyarankan agar Maya tetap tegas tapi juga mencoba memahami posisi Ibu Siti. Dia ibunya Arga. Maya, pasti sulit baginya melihat anaknya dibagi dengan orang lain. Tapi kamu juga harus bikin Arga sadar bahwa kamu istrinya, kata Bu Rina. Maya mengangguk, tapi hatinya masih berat. Ia tahu konflik ini tidak akan selesai dengan satu percakapan. Ketika ia pulang sore itu, ia melihat Arga dan Ibu Siti sedang mendiskusikan toko kain lagi. Ia memilih untuk tidak ikut campur, tapi di dalam hati, ia berjanji akan terus memperjuangkan tempatnya di keluarga ini. Ketegangan di rumah semakin meningkat, dan Arga, yang terjebak di tengah, harus segera menemukan cara untuk menyeimbangkan cinta dan tanggung jawabnya. Langit Sukabumi malam itu cerah. Bintang-bintang berkelip di atas kota kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau. Namun, di dalam rumah Arga, suasana jauh dari cerah. Ketegangan antara Maya, Arga, dan Ibu Siti masih terasa, seperti kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut rumah. Setelah pertengkaran sengit di akhir pekan lalu, Maya menjadi lebih pendiam, fokus pada pekerjaannya di sekolah dan menghindari diskusi panjang dengan Arga atau Ibu Siti. Arga, di sisi lain, merasa semakin terjepit antara keinginan untuk membahagiakan ibunya dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia tahu ia harus berubah, tapi kebiasaan lama dan rasa bakti yang mengakar membuatnya ragu. Hari itu adalah hari Sabtu, dan Arga bersiap untuk menghadiri reuni keluarga di rumah pamannya di pinggir Sukabumi. Acara ini diadakan setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun almarhum ayah Arga, Bapak Hasan. Maya awalnya ingin ikut, tapi ia memilih untuk tinggal di rumah, mengatakan ia perlu menyiapkan materi pelajaran. Kamu pergi aja, Mas. Aku baik-baik saja di sini, katanya dengan nada datar saat Arga bertanya. Ibu Siti, yang mendengar percakapan itu, hanya mengangguk tanpa berkomentar. Arga merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan tanpa memicu konflik lagi.
Perjalanan ke rumah Paman Budi, adik kandung Ibu Siti, memakan waktu sekitar 30 menit dengan mobil. Rumah Paman itu besar, dengan halaman luas yang dipenuhi meja-meja untuk acara reuni. Aroma sate dan gulai kambing menyambut Arga saat ia tiba bersama Ibu Siti. Keluarga besar mereka, sepupu, bibi, dan paman dari berbagai kota, sudah berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita. Arga disambut hangat, tapi pikirannya masih tertinggal pada Maya. Ia merasa bersalah karena meninggalkannya di rumah. Tapi ia juga tahu acara ini penting bagi ibunya. Di tengah keramaian, Arga bertemu dengan sepupunya, Dedi, yang berusia beberapa tahun lebih tua. Dedi adalah sosok yang dulu dekat dengan Arga, tapi mereka jarang bertemu sejak Dedi pindah ke Jakarta. "Ga, apa kabar? Kok murung? Istri lo mana?" tanya Dedi sambil menepuk pundak Arga. Arga tersenyum kecut. "Maya di rumah. Di ID. Dia sibuk. Aku ya, lagi banyak pikiran." Dedi mengangguk, seolah mengerti. "Masalah rumah tangga, ya? Cerita dong, siapa tahu gue bisa bantu." Mereka duduk di sudut halaman, jauh dari keramaian. Arga mulai curhat, menceritakan bagaimana ia merasa terjebak antara bakti kepada ibunya dan tanggung jawab sebagai suami. "Maya bilang aku anak mami. Di ID. Dia merasa nggak dianggap. Tapi ibu, lo tahu sendiri. Ibu yang besarin gue seorang diri. Aku nggak bisa nolak dia," katanya dengan suara pelan. Dedi mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Gue ngerti, Ga. Gue dulu juga gitu. Dan itu ngebuat gue kehilangan istri gue." Arga terkejut. Ia tahu Dedi sudah bercerai beberapa tahun lalu, tapi ia tidak pernah tahu detailnya. "Maksud lo apa, Di ID?" tanyanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dedi menatap ke kejauhan, seolah mengenang masa lalu yang pahit. "Dulu, gue sama kayak lo. Ibu gue nomor satu. Apa-apa ibu dulu. Istri gue, Rina, awalnya sabar. Tapi lama-lama dia capek. Ga. Dia bilang dia nggak merasa punya suami, cuma jadi penutup di rumah. Gue nggak dengerin. Sampai suatu hari, dia pergi, ninggalin gue sama anak kami." Kata-kata Dedi seperti tamparan bagi Arga. Ia membayangkan Maya, dengan air mata di matanya, mengatakan hal yang sama seperti Rina. "Terus lo gimana sekarang?" tanya Arga, suaranya serak. Dedi menggelengkan kepala. "Sekarang gue cuma bisa nyesel. Anak gue tinggal sama Rina. Gue cuma ketemu dia sebulan sekali. Ibu gue akhirnya ngerti. Tapi udah terlambat. Dia bilang dia nggak bermaksud bikin rumah tangga gue hancur. Tapi ya, Ga, bakti itu penting. Tapi lo nggak bisa korbankan kebahagiaan istri lo. Jangan anak mami terus. Pikirkan juga istrimu." Malam itu, Arga hampir tidak bisa menikmati acara reuni. Ia duduk di samping Ibu Siti, mendengarkan cerita keluarga, tapi pikirannya melayang ke Maya. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika Maya benar-benar pergi, seperti Rina. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Maya, senyumnya, kelembutannya, dan semangatnya yang selalu membuat rumah terasa hidup. Tapi ia juga tidak bisa membayangkan mengecewakan ibunya, yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Ketika mereka pulang malam itu, Arga mengemudi dalam diam. Ibu Siti, yang duduk di sampingnya, memperhatikan wajah murung anaknya. "Nak, kamu kenapa? Kok nggak ceria tadi di reuni?" tanyanya. Arga menggelengkan kepala. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek," jawabnya. Tapi hatinya penuh pertanyaan. Ia tahu ia harus berubah. Tapi bagaimana caranya tanpa menyakiti ibunya? Saat tiba di rumah, Maya sudah tidur. Arga masuk ke kamar mereka, melihat istrinya meringkuk di bawah selimut. Ia ingin memeluknya, meminta maaf. Tapi ia tahu kata-kata saja tidak cukup. Ia duduk di sisi ranjang, memandang wajah Maya yang terlihat lelah bahkan dalam tidur. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Mei," gumamnya pelan, meski tahu Maya tidak mendengar. Keesokan harinya, Arga bangun dengan tekad baru. Ia ingin mencoba memperbaiki hubungannya dengan Maya,
Tapi ia juga tahu ia harus tetap menghormati ibunya. Pagi itu, saat sarapan, ia mencoba membuka percakapan. Mei, aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus sama ibu, sampai lupa sama kamu. Aku mau coba berubah, katanya dengan tulus. Maya memandangnya, matanya penuh keraguan. Mas, aku udah denger janji itu sebelumnya. Aku butuh bukti, bukan cuma kata-kata. Jawabnya. Ibu Siti, yang mendengar dari dapur, masuk ke ruang makan. Maya, ibu nggak bermaksud bikin kalian bertengkar. Kalau ibu kelewatan, maaf ya, katanya. Tapi nadanya masih menunjukkan ia merasa berhak atas perhatian Arga. Maya mengangguk sopan. Bu, aku hormati bu. Tapi aku juga istri Mas Arga. Aku cuma minta dilibatin dalam keputusan keluarga ini. Arga mengangguk, mencoba menengahi. Ibu, Maya, kita coba cari jalan tengah, ya? Aku janji bakal lebih adil. Hari itu, Arga memutuskan untuk membatalkan rencananya membantu Ibu Siti dengan toko kain untuk sementara. Ia mengajak Maya pergi ke kafe kecil di pusat kota, tempat mereka sering kencan dulu. Di sana, mereka berbicara panjang, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu tanpa gangguan. Maya menceritakan perasaannya, tentang bagaimana ia merasa seperti orang asing di rumah mereka. Mas, aku nggak mau bersaing sama ibu. Aku cuma mau kita jadi tim, kayak pasangan lain, katanya dengan air mata di pelupuk mata. Arga memegang tangan Maya. Aku janji, Mei, aku bakal coba. Aku nggak mau kehilangan kamu. Untuk pertama kalinya, Maya melihat ketulusan di mata Arga. Bukan hanya kata-kata kosong, tapi di dalam hati, ia tahu perubahan ini tidak akan mudah. Arga harus belajar menetapkan batasan dengan ibunya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sore itu, saat mereka pulang, Ibu Siti menyambut mereka dengan senyum, tapi ada sedikit kekecewaan di matanya karena Arga tidak membantu dengan toko kain. Nak, besok kamu bisa ke rumah Pak Darno, kan? Tanyanya. Arga menarik napas dalam-dalam, mengingat nasihat Dedi. Bu, besok aku mau bantu Maya dulu di sekolah. Ada acara buat murid-muridnya. Minggu depan aja ya, Bu, kita urus toko kainnya. Ibu Siti terkejut, tapi mengangguk. Ya sudah, Nak, Ibu tunggu. Maya, yang mendengar dari ruang tamu, merasa sedikit lega. Itu adalah langkah kecil, tapi berarti baginya. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa Arga mulai mendengar suaranya. Arga, di sisi lain, merasa campur aduk, lega karena bisa membuat Maya tersenyum, tapi juga cemas karena takut mengecewakan ibunya. Nasihat Dedi terus bergema di kepalanya. Jangan anak mami terus, pikirkan juga istrimu. Malam itu, saat Arga dan Maya duduk di teras, memandang bintang-bintang, Arga berkata, Mei, aku bakal usaha. Aku nggak janji sempurna, tapi aku mau kita bahagia bareng. Maya memegang tangannya, tersenyum kecil. Aku percaya kamu, Mas. Tapi kita harus sama-sama berjuang. Arga mengangguk, tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia harus belajar menyeimbangkan bakti dan tanggung jawab, atau ia berisiko kehilangan salah satu dari dua wanita terpenting dalam hidupnya. Langit Sukabumi pagi itu diselimuti kabut tipis, menciptakan suasana sejuk yang menyelimuti kota kecil itu. Di rumah Arga, aroma kopi hitam yang diseduh Ibu Siti mengisi udara, bercampur dengan bau tanah basah dari kebun kecil di halaman. Setelah reuni keluarga dan percakapan dengan sepupunya, Dedi, Arga merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Nasihat Dedi, jangan anak mami terus, pikirkan juga istrimu, terus bergema di kepalanya, mendorongnya untuk mengambil langkah nyata. Ia tahu ia harus berbicara dari hati ke hati dengan Maya, untuk menunjukkan bahwa ia serius ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, terutama dengan Ibu Siti yang masih mengharapkan perhatian penuh darinya. Pagi itu, Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di teras, memandang bunga-bunga yang dirawat Maya,
mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Maya, yang baru bangun, terkejut melihat Arga sudah di luar. "Mas, pagi-pagi kok sudah bangun? Biasanya kan masih tidur," katanya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Arga tersenyum kecil, menerima cangkir itu. "Mei, aku mau ngomong. Beneran ngomong. Cuma kita berdua. Bisa nggak kita ke kafe itu lagi sore ini? Aku mau cerita banyak," katanya dengan nada serius. Maya memandangnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. Setelah berminggu-minggu merasa diabaikan, ia masih ragu, tapi ada sesuatu di wajah Arga yang membuatnya ingin memberi kesempatan. "Baik, Mas. Sore ini aku selesai jam 4. Kita ketemu di kafe dekat sekolah ya?" jawabnya. Arga mengangguk, merasa sedikit lega. Ini adalah langkah pertama, tapi ia tahu perjalanan masih panjang. Sore itu, setelah Maya selesai mengajar, mereka bertemu di kafe kecil bernama Sukabumi Sejuk, tempat favorit mereka saat masih pacaran. Kafe itu sederhana, dengan meja kayu dan lampu-lampu gantung yang memberikan suasana hangat. Mereka duduk di sudut, memesan kopi dan pisang goreng. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, menikmati suasana. Lalu Arga memulai. "Mei, aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus sama ibu, sampai lupa sama kamu. Aku nggak mau kita kayak gini terus. Aku mau berubah," katanya. Matanya menatap lurus ke mata Maya. Maya menghela napas, memutar cangkir kopinya. "Mas, aku senang kamu bilang gitu. Tapi aku udah denger janji itu sebelumnya. Aku capek, Mas. Aku merasa nggak punya tempat di rumah kita. Setiap kali aku coba ngomong, kamu atau ibu bilang aku sensitif atau nggak menghormati. Aku cuma mau dianggap. Mas, aku istrinya. Loh." Suaranya gemetar, dan air mata mulai menggenang di matanya. Arga merasa dadanya sesak. Ia memegang tangan Maya, kali ini tanpa ditolak. "Aku tahu, Mei. Aku salah. Aku dengar cerita sepupu aku, Dedi, pas reuni. Dia cerita gimana dia kehilangan istrinya karena dia juga kayak aku. Selalu nurut ibunya. Aku nggak mau kita berakhir kayak gitu. Aku sayang kamu, Mei. Aku janji, aku bakal coba lebih dengerin kamu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Tapi aku juga butuh bantuan kamu. Aku nggak tahu caranya bikin batasan sama ibu tanpa bikin dia sedih." Maya tersentuh oleh kejujuran Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasa Arga benar-benar mendengarnya. "Mas, aku nggak mau kamu berhenti berbakti ke ibu. Aku tahu betapa pentingnya ibu buat kamu. Aku cuma minta kita jadi tim. Kalau ada keputusan, kita bicara bareng. Aku nggak mau cuma dengar keputusan yang udah dibikin sama kamu dan ibu," katanya. Arga mengangguk. "Aku ngerti, Mei. Mulai sekarang, aku janji kita diskusi dulu. Apapun itu." Percakapan itu terasa seperti udara segar bagi Maya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa ada harapan. Mereka berbicara panjang tentang impian mereka, tentang bagaimana mereka ingin membangun keluarga yang harmonis. Maya menceritakan keinginannya untuk merenovasi kebun kecil di rumah. Mungkin menambahkan coldplay untuk ikan koi, sesuatu yang selalu ia impikan. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mencatat ide-ide Maya di ponselnya. "Aku suka ide coldplay itu, Mei. Kita bisa mulai minggu depan, kalau kamu mau," katanya, membuat Maya tersenyum lebar. Namun, ketika mereka pulang ke rumah, kenyataan kembali menampar. Ibu Siti sedang menunggu di ruang tamu, dengan beberapa dokumen toko kain di tangannya. "Arga, kamu kemana? Ibu nunggu tadi, mau bahas ini sama kamu," katanya dengan nada sedikit kesal. Arga menarik napas dalam-dalam, mengingat janjinya kepada Maya. "Bu, maaf, aku tadi sama Maya. Kita lagi ngobrol penting. Besok aja ya, Bu, kita bahas tokonya," jawabnya hati-hati. Ibu Siti mengerutkan kening. "Ngobrol penting? Kamu sekarang lebih pilih ngobrol sama Maya daripada bantu ibu, ya?" Nadanya tajam, meski masih berusaha lembut. "Maya,
yang berdiri di samping Arga, merasa jantungan. Ia ingin membela diri, tapi ia memilih diam, memberi kesempatan pada Arga untuk menangani situasi ini. Arga menarik napas lagi, mencoba tetap tenang. Bu, bukan gitu. Maya istri saya, dan saya juga harus dengar dia. Kita tetap bakal urus toko kain, tapi saya juga harus bagi waktu sama Maya. Ibu kan selalu bilang keluarga itu nomor satu, kan? Kata-kata Arga membuat Ibu Siti terdiam. Ia memandang anaknya, lalu Maya, seolah mencoba memahami situasi. Ya sudah, Nak, Ibu cuma mau yang terbaik, katanya akhirnya, lalu berbalik ke kamarnya. Maya memegang tangan Arga, memberikan senyum kecil sebagai tanda terima kasih. Itu adalah langkah kecil, tapi bagi Maya, itu berarti dunia. Arga telah mulai menetapkan batasan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Malam itu, saat mereka bersiap tidur, Maya berkata, "Mas, terima kasih. Aku tahu itu nggak gampang buat kamu." Arga memeluknya, merasa campur aduk antara lega dan cemas. "Aku juga takut, Mei. Takut ibu kecewa. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Maya memeluknya lebih erat, merasa harapan mereka perlahan kembali. Keesokan harinya, Arga mencoba menjaga janjinya. Ketika Ibu Siti meminta ia segera menghubungi Pak Darno untuk toko kain, Arga menjawab, "Bu, saya besok hubungi Pak Darno. Hari ini saya mau bantu Maya di sekolah. Ada acara seni murid-muridnya." Maya, yang mendengar dari dapur, merasa hatinya hangat. Ia tahu ini hanya awal. Tapi ia melihat usaha Arga. Di sekolah, Arga membantu Maya menyiapkan dekorasi untuk pameran seni murid-murid. Ia terkejut melihat betapa antusiasnya anak-anak, dan betapa Maya bersinar saat mengajar. "Kamu hebat, Mei. Anak-anak ini sayang banget sama kamu," katanya saat mereka istirahat. Maya tersenyum. "Makanya aku suka ngajar, Mas. Mereka bikin aku merasa punya tujuan. Tapi aku juga mau merasa punya tujuan di rumah kita." Arga mengangguk. Mengerti. Ia mulai menyadari bahwa bakti kepada ibunya tidak harus berarti mengorbankan kebahagiaan Maya. Ia harus belajar menjadi jembatan antara dua wanita terpenting dalam hidupnya, bukan memilih salah satu di antaranya. Namun, tantangan kecil muncul di sore hari. Saat mereka pulang, Ibu Siti kembali membahas toko kain. "Arga, Pak Darno tadi telepon. Dia mau kita segera urus kontraknya. Kamu besok bisa, kan?" tanyanya. Arga melirik Maya, lalu menjawab, "Bu, besok saya dan Maya ada rencana ke rumah orang tua Maya. Minggu depan aja ya, Bu. Saya janji kita urus." Maya, yang mendengar, merasa sedikit kaget tapi lega. Arga benar-benar berusaha. Ibu Siti mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. "Ya sudah, Nak, Ibu tunggu," katanya, lalu masuk ke kamarnya. Maya memegang tangan Arga. "Mas, aku tahu itu sulit, tapi aku bangga sama kamu," katanya pelan. Arga tersenyum, meski di dalam hati ia masih merasa cemas. Ia tahu perubahan ini akan terus diuji, tapi percakapan terbuka dengan Maya telah memberinya keberanian untuk melangkah. Malam itu, saat mereka duduk di teras, memandang bintang-bintang, Arga berkata, "Mei, aku nggak janji sempurna. Tapi aku janji bakal terus usaha. Kita bangun keluarga ini bareng, ya?" Maya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Bareng, Mas. Aku juga akan bantu kamu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mereka merasa seperti pasangan lagi, bukan dua orang yang berjuang sendiri-sendiri. Pagi di Sukabumi terasa lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tebal yang menyelimuti kota kecil itu. Di rumah Arga, suasana pagi itu terasa sedikit lebih ringan setelah percakapan terbuka antara Arga dan Maya beberapa hari lalu. Arga telah menunjukkan usaha untuk mendengarkan Maya, menetapkan batasan dengan ibunya, Ibu Siti, dan melibatkan istrinya dalam keputusan keluarga. Maya, meski masih berhati-hati, mulai merasakan sedikit harapan bahwa mereka bisa membangun keharmonisan. Namun,
Seperti kabut yang perlahan menghilang di bawah sinar matahari, keseimbangan yang baru mulai terbentuk itu segera diuji oleh tantangan baru. Hari itu dimulai seperti biasa. Maya bangun pagi untuk menyiapkan diri ke sekolah, sementara Arga bersiap ke kantor. Ibu Siti, seperti kebiasaannya, sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan nasi goreng dengan telur mata sapi. Namun, saat mereka duduk di meja makan, Ibu Siti tampak pucat. Tangannya gemetar saat menyodorkan piring ke Arga. "Bu, Ibu kenapa? Kok pucat?" tanya Arga. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Ibu Siti menggelengkan kepala, tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Nak. Cuma agak pusing. Mungkin kurang tidur," jawabnya. Tapi suaranya terdengar lemah. Maya, yang memperhatikan dari seberang meja, merasa khawatir. "Bu, mungkin Ibu harus istirahat. Kalau pusingnya nggak hilang, kita ke dokter ya," katanya dengan nada lembut. Ibu Siti mengangguk, tapi ia tetap berusaha terlihat kuat. "Ibu baik-baik saja. Maya, kalian makan dulu. Jangan khawatir." Arga dan Maya saling pandang, merasa ada yang tidak beres, tapi mereka tidak ingin memaksa. Sepanjang hari, Arga tidak bisa fokus di kantor. Pikirannya terus kembali ke ibunya. Ia teringat bagaimana Ibu Siti selalu bekerja keras saat ia kecil, sering mengabaikan kesehatannya sendiri. Ia menelepon Maya di jam istirahat. "Mei, Ibu tadi pagi beneran kelihatan gak enak badan. Aku mau pulang cepat. Cek keadaannya. Kamu bisa pulang lebih awal juga nggak?" tanyanya. Maya, yang sedang di ruang guru, mengangguk meski Arga tidak bisa melihat. "Bisa, Mas. Aku selesai jam 3. Aku juga khawatir sama Ibu," jawabnya. Sore itu, ketika Arga dan Maya pulang, mereka menemukan Ibu Siti terbaring di kamarnya. Wajahnya semakin pucat. "Bu, kita ke dokter sekarang," kata Arga tegas, tidak ingin mendengar penolakan. Maya mengangguk setuju. "Iya, Bu. Kita bawa Ibu ke klinik dulu, biar diperiksa." Meski awalnya menolak, Ibu Siti akhirnya setuju setelah melihat kekhawatiran di wajah anak dan menantunya. Di klinik, dokter mendiagnosis Ibu Siti dengan tekanan darah tinggi dan kelelahan kronis. Bu Siti perlu istirahat total dan minum obat teratur. "Kalau tidak, bisa berbahaya," kata dokter itu dengan serius. Arga merasa jantungan, sementara Maya memegang tangan Ibu Siti, mencoba menenangkannya. "Ibu nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma butuh istirahat," kata Ibu Siti, tapi suaranya lemah. Kembali ke rumah, Arga langsung fokus pada ibunya. Ia mengambil cuti beberapa hari dari kantor untuk merawat Ibu Siti, memastikan ia minum obat dan makan tepat waktu. Maya, meski memiliki jadwal mengajar yang padat, juga berusaha membantu. Ia pulang lebih awal setiap hari untuk memasak makanan sehat untuk Ibu Siti, seperti sup ayam dan sayuran rebus. "Bu, ini supnya. Dimakan ya. Biar cepat sembuh," katanya dengan senyum, mencoba menunjukkan bahwa ia peduli. Namun, di tengah kepedulian ini, ketegangan baru muncul. Ibu Siti, yang merasa lemah dan bergantung pada Arga, mulai meminta lebih banyak perhatian darinya. "Arga, tolong ambilin Ibu air hangat. Jangan lupa obatnya ya, Nak," katanya setiap beberapa jam. Arga, yang merasa bersalah atas kondisi ibunya, selalu menuruti tanpa ragu. Ia bahkan membatalkan rencana akhir pekan dengan Maya untuk pergi ke rumah orang tua Maya, sesuatu yang sudah mereka janjikan sejak lama. "Mei, maaf ya, Ibu lagi sakit. Kita tunda dulu ke rumah orang tua kamu," katanya dengan wajah penuh penyesalan. Maya mengangguk, mencoba memahami. "Iya, Mas. Ibu lebih penting sekarang." "Aku ngerti," jawabnya, tapi di dalam hati, ia merasa sedikit terluka. Ia tahu Ibu Siti membutuhkan perhatian, tapi ia juga merindukan waktu bersama Arga. Ia berusaha tetap tegas dengan tekadnya untuk tidak diam lagi. "Mas, aku cuma minta satu. Kalau Ibu sudah agak baikan, kita tetap harus punya waktu berdua, ya? Aku nggak mau kita lupa lagi jadi pasangan," katanya dengan nada lembut tapi tegas. Arga mengangguk. "Janji."
Mei, aku nggak akan lupa. Tapi di hari-hari berikutnya, fokus Arga hampir sepenuhnya pada ibunya. Ia menghabiskan malam untuk menemani Ibu Siti, mendengarkan keluhannya, dan memastikan ia nyaman. Maya, meski terus membantu, mulai merasa terpinggirkan lagi. Ibu Siti, tanpa sengaja, memperburuk situasi dengan komentar-komentar kecil yang membuat Maya merasa tidak dihargai. Arga, kamu baik banget sama ibu. Untung ibu punya anak kayak kamu, katanya suatu malam, tanpa menyadari bahwa Maya ada di ruang sebelah, mendengar setiap kata. Maya merasa seperti kembali ke titik awal. Ia ingin mendukung Arga, tapi ia juga ingin dianggap. Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan teh untuk Ibu Siti, ia memutuskan untuk bicara. Bu, aku senang ibu mulai baikan. Aku cuma minta, kalau ibu butuh sesuatu, bilang ke aku juga, ya. Aku juga ingin bantu, katanya dengan senyum. Ibu Siti mengangguk, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Iya, Maya. Tapi Arga kan lebih tahu apa yang ibu butuh. Jawabnya, membuat Maya merasa seperti orang luar lagi. Malam itu, Maya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menunggu sampai Ibu Siti tidur, lalu mengajak Arga bicara di teras. Mas, aku tahu ibu lagi sakit, dan aku nggak keberatan kita fokus ke ibu. Tapi aku merasa kamu lupa lagi sama aku. Aku bantu sebisa mungkin, tapi ibu kayak nggak percaya aku bisa bantu. Aku juga bagian dari keluarga ini, Mas, katanya, suaranya penuh emosi. Arga terdiam, merasa bersalah. Mei, aku nggak sengaja. Aku cuma takut sama kondisi ibu. Aku nggak mau dia kenapa-kenapa. Jawabnya. Maya mengangguk, tapi air matanya mulai jatuh. Aku tahu, Mas. Tapi aku juga butuh kamu. Kita kan janji mau jadi tim. Aku nggak mau cuma jadi pembantu di rumah ini. Kata-kata itu menyentuh hati Arga. Ia memeluk Maya, berjanji akan lebih melibatkan istrinya. Keesokan harinya, Maya mengambil inisiatif. Ia membuat jadwal sederhana untuk merawat Ibu Siti, membagi tugas antara dirinya dan Arga. Mas, aku ambil alih masak dan belanja buat ibu. Kamu urus obat-obatan dan cek ke dokter. Gimana? Tanyanya. Arga tersenyum, merasa terbantu. Bagus. Mei, aku suka ide ini. Kita kerja sama. Ya. Maya mengangguk, merasa sedikit lega. Ia juga berbicara dengan Ibu Siti. Bu, mulai sekarang aku bantu masak dan urus kebutuhan ibu. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku juga, ya. Katanya dengan nada tegas tapi penuh hormat. Ibu Siti, meski awalnya terkejut, mulai melihat usaha Maya. Iya, Maya. Terima kasih ya, kamu mau bantu ibu. Katanya, untuk pertama kalinya terdengar tulus. Maya merasa ini adalah kemenangan kecil. Tapi ia tahu Ibu Siti masih lebih bergantung pada Arga. Ia memutuskan untuk terus menunjukkan bahwa ia juga bisa diandalkan. Beberapa hari kemudian, kondisi Ibu Siti mulai membaik. Ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan dan bahkan membantu di dapur lagi. Namun, ia masih sering meminta Arga untuk hal-hal kecil, seperti mengambilkan air atau menemani menonton TV. Maya, yang melihat ini, memilih untuk tidak berkomentar. Tapi ia mengingatkan Arga. Mas, ibu udah baikan. Kita bisa mulai rencana kita lagi, kan? Mungkin ke rumah orang tua aku akhir pekan ini. Tanyanya. Arga mengangguk. Iya, Mei. Aku janji. Akhir pekan ini kita ke sana. Tapi di dalam hati, ia masih merasa cemas. Ia tahu ibunya belum sepenuhnya pulih, dan ia takut mengecewakannya. Maya, di sisi lain, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan bahwa Arga akan kembali ke kebiasaan lamanya. Malam itu, saat mereka duduk di teras, Maya memandang bintang-bintang. Mas, aku bangga sama usaha kamu. Tapi kita harus terus jaga keseimbangan ini. Ya, aku nggak mau kita balik lagi ke awal. Katanya. Arga memegang tangannya. Aku tahu. Mei, aku bakal usaha. Kita tim, kan? Maya tersenyum,
Meski di dalam hati ia tahu tantangan baru ini hanyalah awal dari perjuangan mereka untuk mempertahankan keseimbangan. Langit Sukabumi pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang lembut menyelinap melalui celah-celah jendela rumah Arga. Setelah berminggu-minggu penuh ketegangan, diikuti oleh sakitnya Ibu Siti yang mengguncang dinamika keluarga, suasana di rumah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ibu Siti kini sudah jauh lebih sehat, wajahnya tidak lagi pucat, dan ia mulai kembali ke rutinitasnya, meski dengan langkah yang lebih pelan. Arga, yang telah belajar menetapkan batasan dengan ibunya berkat dorongan Maya dan nasihat sepupunya, Dedi, mulai merasa ada harapan untuk menyeimbangkan baktinya kepada ibunya dan tanggung jawabnya sebagai suami. Maya, di sisi lain, tetap berhati-hati, tapi usaha Arga dan sikapnya yang tegas namun hormat mulai membuahkan hasil. Bab ini menjadi titik rekonsiliasi, di mana keluarga kecil ini mulai menemukan jalan menuju harmoni. Pagi itu, Maya bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk membuat sarapan spesial untuk keluarga. Pancakes dengan madu dan buah-buahan segar yang ia beli dari pasar kemarin. Aroma manis dari adonan yang dipanggang mengisi dapur, dan suara gemericik air dari kebun kecil di luar menambah suasana damai. Arga, yang baru saja selesai mandi, masuk ke dapur dan tersenyum melihat Maya sibuk di depan kompor. "Mei, ini apa? Kok bikin sarapan istimewa?" tanyanya sambil mencium pipi istrinya. Maya tersenyum, merasa hangat dengan perhatian kecil Arga. "Cuma pengen bikin sesuatu yang beda, Mas. Buah-buahan ini dari pasar kemarin. Ibu bilang dia suka apel, jadi aku bikin ini buat kita bertiga," jawabnya. Arga mengangguk, merasa bangga dengan usaha Maya untuk tetap melibatkan ibunya. "Ibu pasti senang. Mei, aku bantu taruh meja, ya," katanya, mengambil piring dan mulai menata meja makan. Ibu Siti, yang baru keluar dari kamarnya, terkejut melihat meja makan yang dihias dengan cantik. "Loh, Maya, ini apa? Kok repot-repot bikin begini?" tanyanya, tapi senyum di wajahnya menunjukkan ia tersentuh. Maya memandang mertuanya dengan hangat. "Nggak repot, Bu. Aku cuma pengen kita sarapan bareng, kayak keluarga pada umumnya. Ibu sudah baikan, kan?" Ibu Siti mengangguk, duduk di kursinya dengan hati yang sedikit lebih terbuka. "Iya, Maya. Terima kasih ya. Kamu sudah repot." Sarapan itu menjadi momen kecil yang berarti. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka makan bersama tanpa ketegangan yang kentara. Arga menceritakan rencananya untuk memperbaiki kebun kecil di halaman, mengambil ide Maya tentang Coldplay untuk ikan koi. "Bu, Maya punya ide bagus. Kita bikin Coldplay kecil di kebun, biar rumah kita lebih hidup," katanya, sengaja melibatkan ibunya dalam diskusi. Ibu Siti mengangguk, meski awalnya tampak ragu. "Boleh juga, Nak. Tapi jangan terlalu mahal, ya. Kita kan masih harus pikirkan toko kain itu," katanya. Maya, yang mendengar, merasa sedikit jantungan, tapi ia memilih untuk tetap tenang. "Bu, Coldplay ini nggak mahal kok. Aku sudah cari tahu. Kita bisa pakai bahan sederhana. Lagi pula, ini bisa bikin ibu rileks, kan? Lihat ikan berenang," katanya dengan nada yang sopan tapi penuh keyakinan. Arga mengangguk mendukung. "Bener, Bu. Kita kerjain pelan-pelan, bareng-bareng." Ibu Siti tersenyum kecil, mulai melihat bahwa Maya bukan hanya menantu, tapi juga bagian dari keluarga yang punya visi untuk rumah mereka. Namun, perubahan ini tidak berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, ketika Arga dan Maya sedang merencanakan kunjungan ke rumah orang tua Maya, Ibu Siti tiba-tiba meminta Arga untuk menemani ke dokter untuk kontrol rutin. "Nak, Ibu merasa agak pusing lagi. Bisa antar Ibu besok?" tanyanya dengan nada lemah. Arga, yang sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, melirik Maya sebelum menjawab. "Bu, besok saya dan Maya ada rencana ke rumah orang tuanya. Mungkin lusa ya, Bu? Atau kalau Ibu mau, Maya bisa antar Ibu ke dokter besok," katanya hati-hati. Ibu Siti mengerutkan kening, tampak tidak senang. "Maya kan sibuk ngajar. Nak, Ibu nggak mau nyusahin," katanya. Nadanya sedikit tajam. Maya,
yang mendengar dari ruang tamu, berjalan mendekat. Bu, nggak nyusahin kok. Aku bisa ambil cuti setengah hari besok. Antar ibu ke dokter. Kita kan keluarga, katanya dengan senyum, berusaha menunjukkan bahwa ia juga ingin membantu. Ibu Siti terdiam, seolah terkejut dengan tawaran Maya. Ya sudah, kalau kamu nggak keberatan, Maya. Ibu cuma nggak mau ganggu kerjaanmu, katanya. Nadanya mulai melunak. Arga memandang Maya dengan bangga, merasa istrinya telah mengambil langkah besar untuk menunjukkan bahwa ia peduli pada ibunya. Terima kasih, Mei, katanya pelan saat mereka berdua di kamar malam itu. Maya tersenyum. Mas, aku serius waktu bilang kita tim. Aku juga mau ibu tahu aku peduli sama dia. Keesokan harinya, Maya mengantar Ibu Siti ke dokter. Di perjalanan, mereka awalnya diam, hanya berbincang tentang hal-hal ringan seperti cuaca dan pasar. Tapi di ruang tunggu klinik, Ibu Siti tiba-tiba berkata, Maya, ibu tahu ibu mungkin agak keras sama kamu. Ibu cuma nggak mau kehilangan Arga. Dia anak ibu satu-satunya. Maya terkejut, tidak menyangka Ibu Siti akan membuka diri. Ia memegang tangan mertuanya. Bu, aku ngerti. Aku nggak mau ambil Arga dari ibu. Aku cuma mau kita jadi keluarga yang saling dukung. Aku juga sayang sama ibu, katanya dengan tulus. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Ibu Siti menatap Maya. Matanya berkaca-kaca. Ibu salah, Maya. Ibu pikir kamu nggak mau nerima ibu. Tapi sekarang ibu lihat, kamu benar-benar peduli. Maaf ya, kalau ibu bikin kamu susah, katanya, suaranya pelan. Maya memeluk Ibu Siti, merasa air matanya sendiri mulai jatuh. Nggak apa-apa, Bu. Kita mulai dari awal, ya. Jawabnya. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Ketika mereka pulang dari klinik, Ibu Siti tampak lebih ceria. Dokter mengatakan tekanan darahnya sudah stabil, asal ia tetap minum obat dan menghindari stres. Di rumah, Ibu Siti bahkan membantu Maya menyiapkan makan malam, sesuatu yang jarang ia lakukan bersama menantunya. Mereka tertawa sambil memotong sayuran, berbagi cerita tentang resep-resep keluarga. Arga, yang pulang dari kantor, tersenyum lebar melihat pemandangan itu. Loh, ini apa? Kalian berdua kayak sahabat sekarang. Candanya. Ibu Siti tertawa kecil. Ibu belajar dari Maya. Nak, dia orang baik. Kamu harus jaga dia, katanya, membuat Maya tersipu. Arga memeluk keduanya, merasa hatinya penuh. Aku janji, Bu. Aku bakal jaga kalian berdua, katanya. Akhir pekan itu, Arga dan Maya akhirnya pergi ke rumah orang tua Maya di desa sebelah. Ibu Siti, untuk pertama kalinya, tidak keberatan. Bawa salam buat orang tua Maya. Ya, bilang ibu kangen sama masakan ibunya Maya, katanya sambil tersenyum. Maya tersenyum lebar, merasa bahwa hubungan mereka benar-benar mulai membaik. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, ketika Arga dan Maya mulai mengerjakan proyek Coldplay di kebun, Ibu Siti kembali menyebut toko kain. Arga, Pak Darno bilang kita harus segera urus kontrak. Kalau enggak, dia mungkin kasih ke orang lain, katanya dengan nada mendesak. Arga, yang sudah belajar, menjawab dengan hati-hati. Bu, saya dan Maya akan lihat dulu jadwal kami. Kami juga lagi fokus ke Coldplay ini. Minggu depan kita urus, ya? Ibu Siti mengangguk, meski ada sedikit kekecewaan di matanya. Maya, yang mendengar, merasa lega bahwa Arga tetap konsisten. Ia tahu Ibu Siti masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menerima dinamika baru ini. Tapi langkah kecil ini sudah cukup untuk membuatnya optimis. Malam itu, saat mereka duduk di teras, memandang kebun yang mulai terlihat lebih rapi, Maya berkata, Mas, aku senang kita mulai jadi tim. Ibu juga mulai terbuka. Aku rasa kita bisa bikin ini berhasil. Arga memegang tangannya. Iya, Mei. Aku nggak bilang ini gampang. Tapi aku senang kita berjuang bareng. Ibu mulai ngerti. Dan aku juga belajar banyak dari kamu. Maya tersenyum,
merasa bahwa mereka akhirnya berada di jalur yang benar. Rekonsiliasi ini bukan akhir, tapi awal dari hubungan keluarga yang lebih harmonis, di mana setiap suara, termasuk suara Maya, akhirnya didengar. Langit Sukabumi pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyapa kebun kecil di halaman rumah Arga. Bunga-bunga yang dirawat Maya mulai mekar penuh, menambah warna pada rumah sederhana yang kini terasa lebih hidup. Setelah momen rekonsiliasi antara Maya dan Ibu Siti, serta usaha Arga untuk lebih mendengarkan istrinya, keluarga kecil ini mulai menemukan ritme baru. Meski masih ada tantangan, hubungan mereka perlahan membaik, ditandai dengan komunikasi yang lebih terbuka dan saling pengertian. Arga mulai belajar menyeimbangkan baktinya kepada ibunya dengan tanggung jawabnya sebagai suami, sementara Maya merasa suaranya kini lebih didengar. Ibu Siti, meski kadang masih terbawa kebiasaan lama, mulai menghargai peran Maya sebagai bagian penting dari keluarga. Pagi itu, Arga dan Maya bekerja bersama di kebun, menyelesaikan proyek Coldplay kecil yang telah mereka rencanakan. Coldplay itu sederhana, hanya sebuah kolam kecil dari beton dengan beberapa tanaman air di sekitarnya. Tapi bagi Maya, itu adalah simbol kemenangan, bukti bahwa idenya kini dihargai. "Mas, lihat ini." Ikan koinya mulai betah, kata Maya dengan antusias, menunjuk ke beberapa ikan kecil yang berenang lincah di kolam. Arga tersenyum, mengelap keringat dari dahinya. "Bagus, Mei. Ide kamu emang cemerlang. Ibu juga bilang dia suka lihat ikan-ikan ini," katanya. Ibu Siti, yang sedang duduk di teras dengan secangkir teh, mengangguk setuju. "Bener, Maya. Coldplay ini bikin halaman lebih cantik. Ibu suka duduk di sini sambil lihat ikan," katanya, nadanya hangat. Maya tersenyum lebar, merasa bangga. "Terima kasih, Bu. Nanti kita tambah tanaman lagi, biar lebih hijau," jawabnya. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka terasa alami, tanpa ketegangan yang biasanya terselubung. Namun, keseimbangan baru ini tidak datang tanpa ujian. Beberapa hari kemudian, Ibu Siti kembali membahas toko kain yang ingin ia kelola bersama Arga. "Nak, Pak Darno bilang kontraknya sudah siap. Kita harus ke notaris minggu ini. Kalau enggak, dia bakal kasih ke orang lain," katanya saat makan malam. Arga, yang sedang menyantap soto ayam buatan Maya, melirik istrinya sebelum menjawab. Ia ingat janjinya untuk selalu mendiskusikan keputusan besar bersama Maya. "Bu, saya dan Maya akan lihat dulu jadwal kami. Minggu ini kami ada rencana bersihin kebun dan ke rumah orang tua Maya. Mungkin minggu depannya, Bu?" jawabnya dengan hati-hati. Ibu Siti mengerutkan kening, tampak sedikit kesal. "Nak, ini penting. Toko ini bisa bantu keuangan kita. Kamu nggak bisa tunda-tunda," katanya. Nadanya sedikit mendesak. Maya, yang duduk di seberang meja, menarik napas dalam-dalam. Ia ingin bicara, tapi ia memilih menunggu reaksi Arga. Arga memandang ibunya, lalu Maya, dan berkata, "Bu, saya tahu ini penting. Tapi saya dan Maya juga punya rencana. Kita diskusi dulu, ya." "Maya, kamu gimana?" tanyanya, sengaja melibatkan istrinya. Maya tersenyum kecil, menghargai usaha Arga. "Bu, saya setuju toko kain itu bisa bagus buat kita. Tapi kalau boleh saran, mungkin kita bisa minta Pak Darno kasih waktu tambahan seminggu. Saya bisa bantu lihat dokumen-dokumennya kalau Ibu mau," katanya dengan nada sopan tapi tegas. Ibu Siti terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya sudah, Maya. Kalau kamu mau bantu, Ibu senang. Besok Ibu telepon Pak Darno," katanya. Nadanya lebih lembut dari biasanya. Momen itu adalah kemenangan kecil bagi Maya. Untuk pertama kalinya, Ibu Siti menerima sarannya tanpa perlawanan, dan Arga berhasil menunjukkan bahwa ia menghargai pendapat istrinya. Setelah makan malam, saat mereka mencuci piring bersama, Maya berkata, "Mas, terima kasih. Aku tahu kamu berusaha keras buat bikin semua seimbang." Arga tersenyum, mengelap tangannya. "Aku juga belajar dari kamu, Mei. Kamu bikin aku sadar bahwa keluarga itu kita bertiga, bukan cuma aku dan Ibu." Akhir pekan itu,
Arga dan Maya pergi ke rumah orang tua Maya di desa sebelah, seperti yang telah mereka rencanakan. Ibu Siti, yang kini lebih terbuka, bahkan mengirimkan sekeranjang apel dari kebun tetangga sebagai oleh-oleh. Bilang ke ibumu, Maya, ibu kangen masakan gudegnya, katanya dengan senyum. Maya tertawa, merasa hangat dengan perubahan kecil ini. Pasti, Bu. Nanti aku bawa gudeg buat ibu. Jawabnya. Di rumah orang tua Maya, suasana penuh kehangatan. Ayah dan ibu Maya menyambut Arga dengan pelukan hangat, dan mereka menghabiskan hari itu dengan berbagi cerita dan tawa. Maya merasa seperti kembali ke masa kecilnya, ketika ia merasa sepenuhnya diterima. Arga, yang melihat kebahagiaan istrinya, merasa bersyukur. Mei, aku suka lihat kamu senyum gini. Aku janji bakal bikin kamu lebih sering senyum, katanya saat mereka berjalan-jalan di sawah dekat rumah orang tua Maya. Maya memegang tangannya erat. Aku percaya, Mas. Asal kita terus jadi tim. Namun, keseimbangan baru ini diuji lagi ketika mereka kembali ke Sukabumi. Ibu Siti, yang awalnya tampak menerima perubahan, kembali menunjukkan kebiasaan lama. Suatu sore, ia meminta Arga untuk segera memperbaiki atap rumah yang bocor, meski Arga dan Maya sedang sibuk menyelesaikan kolplai. Nak, atap ini harus segera diperbaiki. Hujan besar sebentar lagi, katanya dengan nada mendesak. Arga, yang hampir secara otomatis setuju, tiba-tiba teringat janjinya kepada Maya. Ia melirik istrinya, yang sedang mencampur semen untuk kolplai, dan berkata, Bu, saya dan Maya akan selesaikan kolplai dulu. Besok saya panggil tukang untuk atap. Ya, Maya, kamu oke? Tanyanya. Maya mengangguk, tersenyum. Oke, Mas. Kalau atapnya mendesak, aku bisa bantu hubungi tukang besok pagi, katanya, menunjukkan bahwa ia juga ingin berkontribusi. Ibu Siti, meski awalnya tampak kecewa, akhirnya mengangguk. Ya sudah, Nak, kalau Maya mau bantu, Ibu senang, katanya, nadanya lebih lembut. Malam itu, Arga, Maya, dan Ibu Siti duduk bersama di teras, memandang kolplai yang hampir selesai. Ikan koi berenang dengan tenang, dan lampu kecil yang dipasang Maya memberikan kilau lembut di air. Bu, lihat ini. Cantik, kan? Tanya Maya dengan bangga. Ibu Siti tersenyum. Cantik. Maya, kamu pinter bikin rumah ini lebih hidup, katanya, untuk pertama kalinya memberikan pujian langsung. Arga memandang keduanya, merasa hatinya penuh. Kalian berdua hebat. Aku beruntung punya kalian, katanya, membuat Maya dan Ibu Siti tertawa. Beberapa hari kemudian, mereka menghadapi keputusan besar, pindah ke rumah baru. Rumah mereka saat ini, meski penuh kenangan, mulai terasa sempit, dan atap yang bocor menjadi masalah berulang. Arga mengusulkan untuk mencari rumah baru yang lebih luas, dengan ruang untuk Ibu Siti dan kebun yang lebih besar untuk Maya. Bu, Maya, apa kalian setuju kalau kita mulai cari rumah baru? Kita bisa pilih bareng-bareng, katanya, menekankan pentingnya melibatkan keduanya. Maya tersenyum lebar. Aku setuju, Mas. Aku pengen rumah dengan kebun yang lebih luas, biar aku bisa tanam lebih banyak bunga, katanya. Ibu Siti mengangguk. Ibu juga setuju. Nak, asal ada ruang buat ibu, dan gak terlalu jauh dari pasar, katanya dengan tawa kecil. Untuk pertama kalinya, mereka membuat keputusan besar bersama, dengan setiap suara dihargai. Meski ada saat-saat di mana Arga hampir kembali ke kebiasaan lama, seperti ketika ia hampir setuju untuk segera ke notaris tanpa diskusi, Maya dan Ibu Siti mengingatkannya. Mas, kita janji diskusi bareng, kan? Kata Maya dengan lembut. Ibu Siti menambahkan. Bener, Nak. Maya juga punya hak ngomong. Arga tertawa, mengakui kesalahannya. Iya, kalian berdua benar. Aku masih belajar. Malam itu, saat mereka duduk di teras, memandang kolplai yang kini selesai, Arga merasa damai. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi keseimbangan baru ini terasa nyata. Maya, yang memegang tangannya, berkata,
Mas, aku senang kita sampai di titik ini. Kita tim, kan? Arga mengangguk, memeluknya erat. Tim selamanya, Mei. Ibu Siti, yang mendengar dari teras, tersenyum. Ibu bangga sama kalian berdua, katanya, membuat suasana semakin hangat. Langit Sukabumi malam itu bersih, dengan taburan bintang yang berkilau seperti permata di atas kota kecil yang damai. Di halaman rumah Arga, Coldplay kecil yang dibuat bersama Maya kini menjadi pusat perhatian, diterangi lampu taman sederhana yang memantulkan cahaya lembut di permukaan air. Ikan koi berenang dengan tenang, menciptakan riak kecil yang menenangkan. Setahun telah berlalu sejak konflik besar yang mengguncang keluarga kecil ini, dan kini Arga, Maya, dan Ibu Siti telah menemukan keseimbangan yang mereka perjuangkan. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini dipenuhi tawa dan kehangatan, meski perjalanan untuk sampai ke titik ini tidak mudah. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, menikmati teh hangat dan pisang goreng buatan Maya. Ibu Siti, yang kini terlihat lebih sehat dan ceria, mengenakan syal baru yang ia jahit sendiri, hasil dari kembalinya semangatnya setelah toko kain akhirnya dikelola bersama Arga dan Maya. Maya, pisang gorengnya enak sekali. Kamu harus ajarin ibu bikin yang gini, kata Ibu Siti dengan senyum lebar. Maya tertawa. Bu, ibu kan sudah jago masak. Ini cuma resep sederhana dari ibu saya. Arga, yang duduk di samping Maya, memegang tangan istrinya. Bu, Maya, kalian berdua bikin rumah ini selalu penuh makanan enak. Aku yang paling beruntung. Candanya, membuat mereka semua tertawa. Setahun lalu, Arga tidak pernah membayangkan mereka bisa sampai di titik ini. Konflik antara baktinya kepada ibunya dan tanggung jawabnya kepada Maya sempat membuatnya merasa terpecah. Kata-kata Maya, kau wajib berbakti, tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada istrimu. Aku juga berhak memberi pendapat, jangan anak mami terus. Menjadi titik balik yang memaksanya memikirkan kembali prioritasnya. Nasihat sepupunya, Dedi, tentang bagaimana kehilangan istri karena terlalu memprioritaskan ibunya, juga terus membayang di pikirannya. Kini, setelah banyak percakapan terbuka, kompromi, dan usaha bersama, Arga telah belajar bahwa bakti tidak berarti mengorbankan kebahagiaan orang lain yang ia cintai. Setelah Ibu Siti pulih dari sakitnya, keluarga ini membuat langkah besar dengan memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Rumah baru itu, yang mereka pilih bersama, terletak di pinggir Sukabumi, dengan halaman yang lebih luas untuk kebun impian Maya dan ruang khusus untuk Ibu Siti menjahit. Proses memilih rumah adalah bukti nyata dari keseimbangan baru mereka. Arga memastikan setiap keputusan didiskusikan bersama, dari lokasi hingga desain interior. Bu, Maya, kalian suka kamar yang mana? Kita bagi-bagi ruang bareng, ya, katanya saat mereka pertama kali melihat rumah itu. Maya memilih kamar dengan jendela besar yang menghadap kebun, sementara Ibu Siti memilih kamar di lantai bawah agar lebih mudah baginya. Ibu suka yang ini, dekat dapur. Tapi Maya, kebunmu harus cantik, ya, kata Ibu Siti dengan tawa, menunjukkan bahwa ia kini benar-benar menerima menantunya sebagai bagian dari keluarga. Toko kain, yang awalnya menjadi sumber ketegangan, kini dikelola dengan baik. Maya, yang awalnya hanya ingin dilibatkan, mengambil peran aktif dengan membantu mengatur keuangan toko. Ia menggunakan keahliannya sebagai guru untuk membuat catatan yang rapi dan bahkan mengusulkan ide pemasaran sederhana, seperti membuat akun media sosial untuk mempromosikan kain-kain pilihan. Bu, kalau kita foto kain-kain ini dan taruh di medsos, pasti banyak yang tertarik, katanya suatu hari. Ibu Siti, yang awalnya ragu dengan teknologi, akhirnya setuju setelah melihat antusiasme pelanggan. Kamu pinter, Maya. Ibu nggak kepikiran begitu. Pujinya, membuat Maya tersenyum bangga. Arga, yang kini lebih peka terhadap kebutuhan Maya, juga berusaha menjaga waktu khusus untuk mereka berdua. Setiap akhir pekan, mereka menyisihkan waktu untuk pergi ke kafe favorit mereka, berjalan-jalan di sawah, atau sekadar duduk di teras rumah baru mereka, mengobrol tentang impian masa depan. Mei, aku pengen kita punya anak suatu hari nanti. Tapi aku mau kita siap dulu, bareng-bareng, kata Arga suatu malam, membuat Maya tersipu.
Aku juga pengen, Mas. Tapi sekarang aku sudah bahagia banget sama apa yang kita punya. Jawab Maya, memeluk suaminya. Meski harmoni ini terasa nyata, ada saat-saat kecil di mana kebiasaan lama hampir muncul kembali. Suatu hari, ketika Ibu Siti meminta Arga untuk segera memperbaiki mesin jahitnya yang rusak, Arga hampir setuju tanpa berkonsultasi dengan Maya. Namun, sebelum ia menjawab, Maya dengan lembut mengingatkan. Mas, kita kan mau ke dokter mata buat cek mata aku besok. Mungkin mesin jahitnya bisa minggu depan. Arga tersenyum, menyadari kesalahannya. Bener, Mei. Bu, minggu depan ya. Saya cari tukang buat mesin jahitnya. Katanya. Ibu Siti mengangguk, tersenyum. Iya, Nak. Maya dulu, Ibu nggak buru-buru. Katanya, menunjukkan bahwa ia telah belajar untuk menghormati prioritas anak dan menantunya. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah baru, Arga merenung tentang perjalanan mereka. Ia memandang Maya, yang sedang menggambar desain untuk kebun baru, dan Ibu Siti, yang sibuk menjahit syal baru sambil sesekali melirik ikan koi di kolplai. Bu, Maya, aku pengen bilang sesuatu, katanya, suaranya penuh emosi. Kedua wanita itu memandangnya, menunggu. Aku tahu dulu aku bikin banyak salah, terutama sama kamu, Mei. Aku terlalu fokus sama bakti ke ibu, sampai lupa tanggung jawabku sebagai suami. Tapi kalian berdua bikin aku belajar. Bakti itu penting, tapi keluargaku adalah kalian berdua, dan kalian berhak bahagia. Maya memegang tangan Arga, matanya berkaca-kaca. Mas, aku juga belajar banyak. Aku belajar sabar, belajar ngomong apa adanya, dan belajar menghormati ibu tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku senang kita sampai di sini, katanya. Ibu Siti, yang biasanya pendiam dalam momen emosional, menambahkan, Ibu juga salah, Maya. Ibu dulu takut kehilangan Arga, tapi sekarang ibu tahu, kamu bikin keluarga ini lebih lengkap. Ibu bangga sama kalian. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, menikmati kebersamaan yang terasa begitu berharga. Angin malam membawa aroma bunga dari kebun, dan suara air dari kolplai menambah kedamaian. Arga memandang kedua wanita di hidupnya, merasa bersyukur. Ia teringat kata-kata Maya setahun lalu. Jangan anak mami terus, dan tersenyum dalam hati. Ia bukan lagi anak mami, tapi seorang anak yang berbakti dan suami yang bertanggung jawab. Malam itu, saat mereka masuk rumah, Arga memeluk Maya dan Ibu Siti. Kita buat rumah ini selalu penuh tawa. Ya, katanya. Maya mengangguk. Pasti, Mas. Ibu Siti menambahkan. Dan selalu penuh cinta. Mereka tertawa bersama, tahu bahwa meski perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka telah menemukan keseimbangan yang membuat mereka kuat sebagai keluarga. Di bawah langit Sukabumi yang penuh bintang, rumah baru mereka menjadi saksi dari perjuangan, pengampunan, dan cinta yang telah membawa mereka ke titik ini. Arga, Maya, dan Ibu Siti tahu bahwa tantangan mungkin masih akan datang, tapi mereka kini punya fondasi yang kokoh, saling menghormati, mendengarkan, dan bekerja sama sebagai keluarga. Dan di dalam hati mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika setiap suara didengar dan setiap hati dihargai.